Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Alvin Hoirur dapat kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Pertunjukan drama musikal Teater Pendidikan Mahasiswa Sentra Tasik UNESA memukau para penonton. Gelaran Nutrifair Talk Show 2022 mahasiswa Prodi S1 Gizi UNESA secara luring. Dan pemirsa, inilah Jendela UNESA selengkapnya. Usai libur tahun baru, mahasiswa pendidikan Sentra Tasik UNESA menyuguhkan penampilan drama musikal Kisah Aladin. Wujud implementasi teori dan praktik yang telah dipelajari. Pementasan ini juga menjadi penilaian tugas akhir semester mata kuliah Teater Pendidikan bagi angkatan 2021. Siapa yang tak kenal sosok Aladin? Tokoh dari dongeng 1001 Malam Negeri Arabian ini telah melekat di benak semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kisah yang telah banyak diadaptasi dalam berbagai bentuk karya, mulai dari animasi kartun hingga film layar lebar ini selalu mendapat tempat di hati penontonnya. Melalui mata kuliah Teater Pendidikan, mahasiswa pendidikan Sentra Tasik Angkatan 2021 UNESA menampilkan kisah romansa Aladin dan Putri Jasmine dari negeri Agrabah yang dikemas dalam bentuk pementasan drama musikal. Totalitas yang luar biasa dari penampilan para lakon menghibur para penonton yang hadir menikmati drama musikal tersebut. Gelak tawa penonton menambah kemeriahan dari pementasan karya yang berlangsung di Gedung Pertunjukan Saunggaling UNESA. Mata kuliah Teater Pendidikan ini mewadahi mahasiswa-mahasiswi agar nantinya bisa mengimplementasikan ilmu ini di bangku sekolah. Apresiasi saya terhadap pertunjukan Aladin, nah ini memang di luar ekspektasi saya sebagai dosen pengampu mata kuliah. Jadi mahasiswa ini selain melakukan perkuliahan, dia juga melakukan latihan yang kemudian didampingi dengan pelaksanaan konsultasi dengan dosen secara berkala begitu, sehingga bisa menghasilkan hasil pertunjukan yang bagus. Untuk menampilkan pertunjukan yang luar biasa tersebut, panitia telah melakukan persiapan selama lebih kurang 3 bulan. Untuk persiapannya tentunya kita tidak mulus, tentunya kita ada jatuh bangun yang dari kendala teknis ataupun maupun non teknis juga. Jadi tapi dengan gotong royongnya kita, dengan rasa kekeluargaannya kita menjadikan itu sebagai komitmen untuk melancarkan acara ini. Kita memilih Aladin karena ingin berbeda dengan kelompok yang sebelah. Yang kelompok sebelah itu mengangkat Sarip Tambaoso yang dari Indonesia. Dan kalau Aladin kita mengangkat karena itu adalah kisah dari tanah Arab. Yang ingin kami sampaikan yaitu sebuah perjuangan tikus kecil. Tikus kecil itu yaitu Aladin, di mana dia itu mencuri, suka mencuri. Namun di sisi lain dia itu mencuri untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan selain itu dia berusaha untuk memikat dan meminang putri dari kerajaan Agrabah dengan kesederhanaannya. Pementasan yang digelar sebagai penilaian tugas akhir semester mata kuliah Teater Pendidikan ini merupakan bentuk aktualisasi diri para mahasiswa pendidikan Sentra Tasik UNESA dalam mengimplementasikan teori dan praktik yang telah dipelajari. Pementasan ini dilakukan selama 2 hari, mulai dari tanggal 3 hingga 4 Januari 2023. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Usai penampilan drama musikal Aladin, di hari kedua pertunjukan Teater Pendidikan Mahasiswa Sentra Tasik UNESA mementaskan lakon Sarip Tambaoso yang berasal dari Jawa Timur. Tak kalah meriah dari hari sebelumnya, pertunjukan drama musikal ini juga berhasil menarik perhatian dan antusiasme para penonton. Di hari kedua, pertunjukan Teater Pendidikan yang digelar oleh mahasiswa Sentra Tasik UNESA menampilkan pementasan lakon Sarip Tambaoso yang juga dikemas dalam bentuk drama musikal. Lakon Sarip Tambaoso merupakan kisah rakyat dari Jawa Timur yang mengisahkan tentang Sarip, seorang pendekar dari Tambaoso Sidoarjo yang menjadi sosok pahlawan karena perjuangannya yang membela rakyat dari penjajah.
Para lakon memerankan kisah Sarip Tambah Oso yang berisi adegan laga heroik tersebut dengan penuh totalitas, sehingga mampu menampilkan pertunjukan yang membuat para penonton berdecak kagum. Selain adegan laga heroik, mahasiswa pendidikan Sentra Tasik UNESA juga menyertakan kisah romansa antara Sarip dan Saropah. Selain itu, mereka juga menampilkan permainan tradisional anak-anak, yakni petak umpet yang akan membuat penonton dewasa merasa bernostalgia. Wah, luar biasa sekali ya. Apalagi dari Saropah yang Saropah kecil itu suaranya benar-benar bagus banget. Dan sangat memukau penampilan pada malam hari ini juga. Saya suka yang waktu ini ada Paidi bertengkar itu silat. Itu luar biasa sekali. Benar-benar wah, merinding gitu saya. Luar biasa sekali. Sarip Tambah Oso memang best. Pertunjukan yang dibuka untuk umum ini dihadiri penonton dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pegiat seni, hingga pelajar di sekitar Surabaya. Animo penonton pada pertunjukan hari kedua ini cukup tinggi. Apresiasi secara langsung juga tampak dari riuh tepuk tangan penonton yang memadati gedung pertunjukan Sawunggaling UNESA. Pertunjukan ini mengundang beberapa sekolah se-Jawa Timur, terutama SMA, yang diharapkan dari hal itu adalah terjalinnya kerjasama antara sekolah dengan kampus UNESA, sehingga antara kampus dengan sekolah itu tidak ada jarak, sehingga sejak dini anak-anak siswa-siswa itu sudah tahu seperti apa UNESA. Jadi teater pendidikan itu memang teater yang dikemas supaya teater itu bisa bermanfaat di sekolah. Sesuai dengan sasaran lulusan dari pendidikan Sentra Tasik UNESA, adanya kegiatan pertunjukan teater pendidikan semacam ini menjadi wahana bagi para mahasiswa untuk mengaktualisasikan kemampuan diri, sehingga mahasiswa mampu menyalurkan ilmu kepada para siswa ketika mereka telah menjadi seorang pendidik. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Dalam rangka proyek akhir mata kuliah pengembangan produk, mahasiswa Prodi S1 Gizi UNESA gelar kegiatan Nutrifair Talk Show dengan tema Zero Stunting for Indonesia's Bright Future. Berbeda dengan tahun sebelumnya, gelaran Nutrifair tahun ini berlangsung secara luring di Gedung Gema UNESA, Kampus Ketintang. Program Studi S1 Gizi jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik UNESA gelar talk show dan pameran produk bertajuk Nutrifair Talk Show dengan tema Zero Stunting for Indonesia's Bright Future pada Kamis 5 Januari 2022. Kegiatan ini merupakan proyek akhir semester Gasal di tahun 2022 mata kuliah pengembangan produk oleh mahasiswa S1 Gizi angkatan 2020A. Acara diawali dengan pemaparan kandungan gizi pada produk inovasi mahasiswa pada pameran produk Nutrifair 2022 ini. Terdapat 10 produk inovasi yang diciptakan mahasiswa yang merupakan hasil riset selama 1 semester, mulai dari olahan ikan, berbagai jenis bunga, dan sayur-sayuran. Jadi kita membuat sebuah pameran inovasi produk untuk bisa membantu untuk memecahkan masalah khususnya terkait gizi di Indonesia. Jadi kita membuat suatu inovasi baik dari penambahan bahan pangan atau penggunaan bahan pangan yang berkualitas untuk memperbaiki status gizi di Indonesia. Mengangkat tema Zero Stunting for Indonesia's Bright Future dilatar belakangi oleh maraknya permasalahan stunting yang melanda daerah terpencil di Indonesia. Inovasi olahan makanan ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi stunting untuk masa depan yang lebih baik. Dekan FT UNESA, Dr. Maspia Mkes, mengapresiasi para mahasiswa atas terselenggaranya rangkaian acara Nutrifair 2022. Event seperti ini sangat bagus, jadi karena prodi gizi di UNESA ini mempunyai penciri dibanding gizi-gizi yang lain. Karena dulu kita basisnya dari prodi tata boga, kemudian dikembangkan menjadi prodi gizi, sehingga pengembangan produk dalam suatu produksi makanan yang bergizi itu tidak ketinggalan. Nah, prodi gizi ini memang belajar tentang nilai-nilai gizi dalam makanan, dan makanan itu diwujudkan yang hari ini dipamerkan dengan berbagai tampilan-tampilan, misalnya jajanan atau makanan utama atau lauk yang tentunya dilihat nilai gizinya juga. Dr. Maspia berharap
berbagai inovasi produk yang diciptakan mahasiswa dapat terus berkembang dan dapat menjadi ladang wirausaha di masa mendatang. Selain pameran pengembangan produk, terdapat National Competition LKTI yang diikuti oleh siswa tingkat SMA. Dilanjutkan dengan kuliah tamu oleh Jung Soo Chang atau Susan dari Taiwan Medical University. Susan menyampaikan terkait grafik angka stunting dan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan stunting. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Tambang Waskito melaporkan. Di awal tahun 2023, UNESA kembali terima kunjungan. Kali ini SMA Negeri 3 Lamongan yang ingin mengetahui lebih dekat kampus yang sudah berstatus PTNBH ini. Selama 2 tahun berturut-turut, SMA Negeri 3 Lamongan mengajak semua siswa kelas 11 dan guru pendamping untuk lakukan studi literasi lebih mendalam. Lagi dan lagi, UNESA terima kunjungan studi literasi dari sekolah menengah atas, yakni SMA Negeri 3 Lamongan. Diikuti oleh 320 siswa dari kelas 11 dan 24 guru pendamping. Kunjungan dilaksanakan pada 5 Januari 2023, bertempat di lantai 4 Gedung T14 FBS UNESA. Tujuan dilakukan studi literasi sebagai upaya persiapan para siswa memasuki dunia perkuliahan. Kepala SMA Negeri 3 Lamongan, Dr. Andes Haji Solihin MPD menyampaikan bahwa berkunjung ke UNESA sudah menjadi agenda rutin dan merupakan kali kedua dilaksanakan. 2 tahun ini berturut-turut kita mengambil di UNESA. Tidak tahu nanti ke depannya, tapi insya Allah 2 tahun ini berturut-turut kita memutuskan UNESA pada saat kita memutuskan untuk kunjungan studi literasi. Pada kesempatan itu, Kepala Admisi UNESA, Dr. Sukarmin MPD, memberikan informasi mengenai jalur seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, dan seleksi mandiri. Selanjutnya, materi seputar kampus UNESA disampaikan oleh Kepala Humas, Vinda Maya Setianingrum SOSMA, mulai informasi fakultas, jurusan, prodi, serta alumni berprestasi yang menginspirasi. Dipilihnya UNESA sebagai tujuan studi literasi selama 2 tahun berturut-turut oleh SMA Negeri 3 Lamongan karena dianggap sebagai salah satu kampus PTNBH pencetak para juara. Selain itu, banyak alumni dari SMA Negeri 3 Lamongan yang sudah berhasil masuk menjadi mahasiswa di UNESA dan menyumbang banyak prestasi. Hal ini memacu semangat para siswa, khususnya siswa kelas 11, yaitu Lutfi Alan Perdana. Perasaan saya saat berkunjung ke UNESA ini sangat senang sekali. Di UNESA ini orangnya sangat ramah-ramah sekali, semuanya sangat senang, bersenang-senang di sini. Selain itu juga mendapatkan banyak ilmu. Dalam kegiatan studi literasi, pertanyaan dilontarkan oleh para siswa untuk mengenal lebih dekat kehidupan perkuliahan. Di sela-sela pemaparan materi, juga diberikan ice breaking untuk memantik semangat para siswa. Di akhir kunjungan, antara UNESA dan SMA Negeri 3 Lamongan saling bertukar cindera mata dan lakukan sesi foto bersama. Kedua lembaga pun saling menggemakan yel-yel kebanggaan. Para siswa SMA Negeri 3 Lamongan berharap dapat diterima di UNESA dan menyumbang banyak prestasi seperti para kakak tingkatnya. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Alveno Hairur, tetap sehat dan sampai jumpa.